Pak Edi, ini kan kalau kita lihat begitu ya Pak, pasokan diesel dunia terutama di Amerika Serikat dan Eropa ini semakin menipis dan tentunya ini membuat harga menjadi naik. Bahkan kalau kita pantau juga di Amerika Serikat ini stok diesel ini berada di level terendah sejak 1951. Sebetulnya ini dampaknya ke RI akan seperti apa Pak Komaydi? RI saya kira tidak terlalu berpengaruh secara langsung sebetulnya Mbak, karena secara produk kilang kita sebetulnya sebagian besar memang menghasilkan diesel. Mungkin pengaruhnya lebih ke harga ya, karena acuannya kan pakai pakai MOP begitu. Kalau harga di internasional naik tentu harga di dalam negeri juga ikut naik dan nanti ada urusannya dengan di APBN karena sebagian besar kan masih diberikan subsidi ya, terutama untuk yang biosolar. Kira-kira pengaruhnya ke sana. Tetapi kalau untuk ketahanan energi, saya kira relatif tidak perlu dikhawatirkan. Iya, baik. Pak Komaydi, ini sebetulnya apakah akan membuat beban APBN ini semakin tinggi dan juga artinya nantinya kan akan ada subsidi begitu Pak kepada solar? Iya, betul. Hubungannya ke arah sana sebetulnya, lebih ke beban subsidi di APBN. Karena nanti kan acuannya tetap pakai MOPS ya. Sementara MOPS kan akan dipengaruhi oleh keseimbangan penawaran dan permintaan global. Kalau permintaannya meningkat, sementara penawarannya cenderung turun, harga pasti meningkat. Dan MOPS juga ikut meningkat. Nah, sementara kan selisih harganya akan menjadi beban keuangan negara atau subsidi solar di APBN. Nah, ini yang saya kira perlu diantisipasi sejak awal. Tetapi kalau untuk suplainya sendiri atau keamanannya sendiri, saya kira tidak perlu dikhawatirkan. Yang perlu diantisipasi adalah bagaimana resiko fiskalnya. Baik, dan telah bergabung juga bersama kami saat ini anggota Dewan Energi Nasional atau DEN, Bapak Satya Widyayuda. Pak Satya, bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik, gimana kabarnya? Baik, Pak Satya, ini sebetulnya untuk pasokan diesel dunia kan kalau kita pantau memang sedang menipis dan harganya menjadi naik. Kalau menurut pandangan Pak Satya sendiri dampaknya ke RI akan seperti apa Pak Satya? Ya, saya melihat bahwa mudah-mudahan ini temporary ya, jadi tidak berlangsung lama karena ini lebih kepada supply demand, ya, di mana supply-nya sedikit banyak terganggu ya karena mengendornya ekspor dari Rusia ke Amerika, jadi impornya Amerika berkurang dan juga produksi di Amerikanya dalam negerinya sendiri juga lagi bermasalah di kilang, yaitu membuat supply-nya akan sedikit banyak tergoncang. Dan mudah-mudahan tadi saya mendengarkan yang disampaikan oleh Pak Komaydi, mudah-mudahan tidak berdampak dari sisi supply ya ke Indonesia karena ada beberapa produk yang memang dihasilkan di domestik di dalam negeri. Nah kalau sudah sampai nanti ini berlangsung lama, nah, itu tentunya akan berpengaruh ya. Nah, itu kalau itu berpengaruh ya otomatis guncangan harga akan terjadi dan berlangsung nanti juga cukup lama sehingga disparitas antara Dexlight dengan solar yang bersubsidi menjadi lebih lebar ya. Kalau sekarang 18.000 dengan 6.800 itu sudah sekitar 11.200 ya. Itu pasti akan berpengaruh atau mengerus keuangan negara. Nah, saya melihat ya dari sisi ketahanan energi, maka peralihan dengan menggunakan jenis bahan bakar tertentu yang lebih available dan harganya lebih terjangkau itu menjadi satu pilihan ya. Kalau kita berbicara itu untuk antisipasi jangka panjang karena kalau sudah masalah supply ini akan menimbulkan krisis kalau masalah supply. Tapi kalau misalkan perkendalanya karena infrastruktur ya kalau di Dewan Energi Nasional kita katakan ini adalah darurat. Nah ini lebih kepada urusan supply. Indonesia bisa mendiversifikasi banyak hal, seperti termasuk memberikan campuran menjadi ditambah dengan biofuel atau biomasa, itu juga bisa mengurangi volume kan, ketergantungan volume, tergantungan daripada supply-nya.
paling tidak jumlahnya tidak seperti yang sebelumnya apabila tidak dicampur. Gitu. Itu juga bisa menjadi satu solusi. Namun kita juga harus monitor dari waktu ke waktu karena ini pergerakan dunia di mana akibat daripada resultante konflik Rusia, Ukraina dan juga kebutuhan domestik. Dan kita juga ingin lihat bagaimana OPEC bersikap ya, di dalam rangka supply tersebut. Gitu. Apakah mereka akan membalance gitu kebutuhan supply sehingga tidak bisa menekan harga gitu. Itu juga pasti kita akan lihat dari waktu ke waktu.